Di tengah hiruk-pikuk perkotaan yang padat, ada sebuah masalah yang sering terlupakan, namun memiliki dampak besar terhadap lingkungan, manusia, dan bahkan kucing itu sendiri. Ini adalah kisah tentang overpopulasi kucing jalanan dan mengapa sterilisasi kucing jalanan menjadi sangat penting. Diperkirakan ada jutaan kucing jalanan yang berjuang untuk bertahan hidup, dan ini memiliki konsekuensi serius yang membuat masyarakat terkadang merasa terganggu. Sebenarnya saya itu nggak suka kucing pertama kali itu, karena bukan soal suka nggak suka, saya ada asma, jadi kalau alergi banget sama bulunya. Tapi kok terus kadang lihat kucing di jalanan yang ya kondisinya tuh parah banget gitu loh. Ya contohnya inilah, udah buta, dia nggak bisa apa-apa, cuma ngeong-ngeong, nggak ada yang kasih makan. Ya mau nggak mau tak dibawa pulang, kasih makan, diobatin, udah sembuh ya udah. Overpopulasi kucing jalanan menyebabkan persaingan sumber daya yang ketat. Mereka seringkali menderita malnutrisi, penyakit, dan cedera akibat perkelahian. Biasanya kalau kucing itu kan dalam 1 tahun itu kan dia bisa beranak katakanlah 3-4 kali. Kalau anaknya 3-4, kalau dalam kurun waktu gizinya si betina itu tidak baik kan otomatis dia mengalami malnutrisi. Bahkan dia di situ bisa mengalami namanya infeksi, misalnya dari jamur atau dari bakteri yang didapatkan dari perkawinan yang tidak diinginkan, atau dari kucing-kucing liar yang tidak dipelihara dengan baik. Kucing jalanan yang terlalu banyak juga dapat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati. Dampak lingkungan yang paling populasi kucing dengan dampak lingkungan yang paling terasa satu, kalau di perumahan itu populasi kucing kalau dia overpopulasi itu yang pertama untuk lingkungan, otomatis kan kotoran kucing itu kan dianggap itu kan dia otomatis kalau tidak ada tempatnya untuk membuang kotoran kucing, otomatis dia akan kucing tersebut akan mencari tempat-tempat tertentu untuk dia buang kotoran. Ambil contoh misalnya kadang di atas genteng, kadang kalau di bahasa teknisnya itu talang, atau bahkan di depan rumah kita yang ada berpasir dan sebagainya, dan itu biasanya menjadikan konflik sosial. Kucing liar dia buang kotor di tempat tertentu dan dia menyebabkan aroma polusi lingkungan, polusi feses, itu kan juga konflik sosial juga akan itu. Terus yang kedua, kalau dari kotoran kucing itu kan orang masih menganggap bahwa kotoran kucing itu salah satunya dia bisa menularkan penyakit, salah satunya cacingan kan bisa ke manusia. Terus yang kedua tadi bisa bakteri E. coli, salmonella dan sebagainya ada di sana. Kemudian ada namanya toxoplasma yang kalau pernah dengar, itu kan salah satunya penularannya dari feses kucing tersebut. Otomatis kan pencemaran lingkungan yang ada dari kucing yang bersifat liar yang tidak diketahui kesehatannya kucing tersebut, apakah dia mengidap penyakit tadi cacingan, mengidap penyakit bakteri atau mengidap penyakit toxoplasma, dia otomatis kan mudah sekali untuk mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Namun,
Dalam upaya kita untuk membantu kucing jalanan, seringkali kita menemui tindakan yang tampaknya baik, tetapi pada akhirnya dapat menjadi kontraproduktif. Kucing itu akan mendatangi tempat atau fasilitas publik atau tempat tertentu karena dia di situ adalah ada sumber makan. Misalnya di sana ada rumah sakit, kan ada fasilitas sekolah yang ada kantinnya kan di situ lah. Seiring dengan kesadarannya, sebenarnya seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap sayangnya kucing, bahkan sekarang ada yang beberapa orang saya lihat itu justru dia memberi pakan, ya kalau nggak salah memberi pakan di tempat-tempat tertentu untuk diakses bisa kucing tersebut untuk mengambil makan. Itu kan salah satunya justru kucing tersebut akan berkembang dengan baik. Nah ini kontra sebenarnya kontra bagi kami, kontra. Nah ini kan salah satunya. Sisi lain kan memang bagus nih. Ini ada kucing liar kasih makan, tapi di sisi lain kalau itu dikasih makan tadi sterilisasinya tidak dijalankan, pengobatannya tidak dijalankan dan sebagainya, otomatis atau di situ kalau sudah baik, sehat dan sebagainya, sterilisasinya tidak dijalankan, justru di situ ada terjadi overpopulasi atau meledak karena reproduksinya yang ada di situ berkembang dengan baik. Pendekatan yang lebih berkelanjutan adalah penggabungan sterilisasi dengan perawatan dan pengasuhan. Ini tidak hanya membantu mengendalikan populasi kucing, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kucing jalanan secara keseluruhan. Sterilisasi kucing sangat membantu sekali untuk perkembangan populasi kucing liar, karena dengan dilaksanakan sterilisasi, kalau di jantan namanya kastrasi. Kastrasi itu kan diambil buah yakarnya, terus untuk yang betina itu dilaksanakan namanya ovarious hysterectomy. Itu saluran reproduksinya dari ovarium sampai uterusnya itu otomatis kan reproduksi dari kucing baik jantan maupun betina kan tidak berkembang, jadi sehingga tidak terjadinya perkembangan daripada kucing baik yang liar terutama. Untuk kucing-kucing yang disterilisasi, kalau orang bilang ilmiahnya dineuter, itu kucing sangat bermanfaat ya, karena kalau overpopulasi otomatis dia perkembangan penyakit hewan, itu penyakit hewan yang menular antar kucing itu kan amat sangat mudah sekali. Itu baru untuk yang kucing. Kemudian ada penyakit yang bersifat zoonosis yang berasal dari kucing. Misalnya kalau pernah dengar toxoplasma, skabies, cacingan, itu kan sangat bermanfaat. Itu untuk dari segi kesehatan dia bermanfaat untuk kucingnya sendiri. Dia penyebaran penyakit antar kucing dia otomatis tertekan. Kemudian yang terhadap manusianya juga sangat bermanfaat. Otomatis yang bersifat zoonosis dia akan bisa tercover atau bisa terkendalikan. Overpopulasi kucing jalanan juga berdampak pada penyebaran penyakit dan virus. Salah satu penyakit yang paling sering ditemui adalah toxoplasmosis, skabies, rabies, dan panleukopenia yang dapat menular kepada kucing lain maupun manusia. Skabies, kalau orang bilang kucing kurap, buduk ya, yang bisa yang berkurap itu. Nah, itu kan salah satu, di situ ada kutunya itu, dan itu bersifat zoonosis. Itu kalau kita itu sakit sekali kalau menggigit. Itu dari kutu, kemudian dari jamur. Kita bicara kalau pernah ringworm. Ringworm itu kan jamur yang itu kan bulat itu. Nah, itu kan juga sangat sangat menular sekali antar kucing. Kalau sudah ke manusia dia juga sangat sangat infeksius lah, atau mudah menginfeksi ke manusianya.
terdapat seorang relawan yang peduli dengan penyakit kucing ini, yaitu Mas G. Seringkali ia berkeliling kota untuk mencari kucing yang terjangkit penyakit menular untuk diobati. Scabies yang saya tahu cuman itu toh, scabies. Suntik scabies memang harus sebenarnya dalam waktu tertentu. Seperti vaksin pun juga harus. HV ya tergantung gimana kucing kita dan asal usul kucing kita lah, terutama perlakuan kita. Itu seharusnya satu kucing satu suntikan. Makanya kita kalau nyuntik kucing itu juga kita lihat dari ciri-ciri dia punya penyakit lain enggak, seperti virus. Makanya sebelum kita nyuntik kita tanya dulu riwayat kucing itu. Kalau mungkin flu, ya udahlah kita mundur. Inisiatif Mas G banyak membantu masyarakat dalam mengobati kucing kesayangan. Tetapi, apakah hal ini dibenarkan? Menyuntik kucing bukan dengan ahlinya, apakah diperbolehkan? Untuk skabies itu kan memang obat atau preparat yang diberikan itu kan kepada kucing itu kan satu bersifat tingkat keparahan daripada infeksi yang diderita oleh kucing tersebut. Terus yang kedua, usia yang diberikan umur yang untuk diberikan obat tersebut, misalnya umur kucing tersebut. Terus yang ketiga, jenis obat yang akan diberikan oleh dokter tersebut kepada kucing tersebut, karena ada beberapa jenis misalnya preparat obat belum tentu bisa diterima oleh kucing tersebut. Jadi hal ini kan saya rasa kalau masyarakat dengan sendirinya mereka melaksanakan dengan pengobatan dan sebagainya, hal ini kan obat ini kan diinjeksi ya, disuntikan, ini kan otomatis dia mempunyai efek samping. Bahkan obat itu kan sebenarnya kan racun. Obat itu kan sebenarnya racun. Racun itu kalau diberikan tanpa ada orang tertentu yang mengetahui efek samping tadi, dosis, umur dan sebagainya kan justru menyebabkan kucing tersebut akan mengalami kesakitan. Jadi kan seperti itu. Sebaiknya bukan kok kami tidak memperbolehkan masyarakat umum mau menyuntikkan obat tersendiri untuk skabies dan sebagainya. Itu saya sarankan mohon konsultasi dengan dokter yang ada di sana, pelayanan kesehatan hewan. Sebaiknya obat apa yang kalau misalnya untuk skabies seperti apa. Sekarang banyak obat yang tidak diinjeksikan tapi ditopikal atau diteteskan, dan itu juga efektif untuk obat skabies. Tapi sebaiknya jangan untuk injeksi sendiri. Selain skabies, banyak penyakit kucing yang dapat menular ke manusia, seperti tokso dan rabies. Penyakit tokso menyebar melalui tinja kucing yang terinfeksi. Toksoplasma kalau di wanita kan menyebabkan jangan pegang kucing, nanti tidak menyebabkan mandul kan gitu kan, tidak menyebabkan mempunyai keturunan. Itu kan salah itu, misalnya itu jangan pegang kucing kan gitu, padahal nanti dari bulunya atau dari apa itu kan justru itu dari parasitnya. Itu parasit yang berasal dari kucing yang dia memang sebagai inangnya. Sebagai inangnya dia bisa berkembang di situ, hospes definitif intermediate. Kalau kita manusia secara tidak langsung pegang fesesnya mengandung tadi toksoplasma gondii yang ada di situ, kita kan kistanya kita bisa tertelan dan kita bisa terinfeksi.
Dalam menghadapi konflik potensial ini, penting bagi masyarakat untuk bekerja sama, mencari solusi yang berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan kucing jalanan dan kepentingan manusia. Kolaborasi yang bijak dapat membantu menghindari konflik yang merugikan bagi semua pihak. Kucing, manusia, alam adalah kesatuan. Menyayangi kucing juga melindungi alam.